Bismillahirrahmanirrahim. Pada berbagai lintasan batinmu, ada kalanya berlalu begitu saja, tidak tertangkap oleh rasa jiwamu pada batinmu. Padahal mungkin ada di antaranya dari lintasan-lintasan itu yang akan dapat mempengaruhimu dalam segala kehidupanmu, ya, maupun peribadatanmu, bahkan bagi mujahadah batinmu. Ya, di antaranya lintasan-lintasan hati tersebut dapat menjadikanmu tentram atau gelisah. Kamu menjadi tenang atau kamu berubah menjadi baik, atau dengan tiba-tiba kamu berakhlak buruk. Ya, itu dapat berubah seketika atau dalam tahapan-tahapan pada ahwal batinmu. Dan perubahan-perubahan itu terjadi pada akhlakmu kepada Allah, dalam wacana pandang dan batinmu dan sir, dan juga dapat berubah terhadap orang lain, bahkan keluarga, atau bahkan dapat menjadikanmu terjerumus pada maksiat dan dosa. Maka itu bila terjadi pada rasa jiwa di hatimu suatu lintasan, perhatikanlah dan telaah. Bila terjadi lintasan buruk atau madarat atas dirimu, mohonlah perlindungan. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, bila itu buruk atau lintasan itu madarat, dan bila terjadi lintasan maksiat dan dosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Jangan sampai ini menjadi bibit awal dari kemaksiatan kelanjutannya. Paling tidak satu lintasan kemaksiatan yang diikuti akan tercatat. Maka beristighfarlah kepada Allah atas lintasan maksiat dan dosa tersebut.
Dan bila terjadi lintasan yang baik atas dirimu bagi agamamu atau kehidupanmu, ya, maka bersyukurlah kepada Allah dan ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, agar Allah menetapkan lintasan baik itu sebagai ketetapan darinya bagimu dan keluargamu dan lingkunganmu dan orang-orang yang bersamamu, menjadi suatu keberkahan. Kemudian tetapkan niat dan i'tiqad bahwa lintasan yang baik menjadikanmu bersemangat di dalam beribadah, bermujahadah batin. Lintasan yang membawa semangat bekerja, semangat berusaha, berdagang, kasab, semangat menuntut ilmu, dan lain sebagainya daripada kehidupan dan seluruh kegiatanmu itu. Ya, tetapkan sebagai satu ketetapan batin dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menetapkannya. Dan demikian yang berkaitan dengan kehidupan, kerezekian, dan segala hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala persoalan-persoalan yang sedang kau hadapi, kemudian terlintas pada hatimu bahwa persoalan hidup yang sedang kamu hadapi akan terurai, akan mendapatkan solusi, bahkan akan selesai. Maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hamba Allah dan yang ditarik kepadanya, perhatikanlah, ini adalah karunia Allah pada kehendaknya, yang kadangkala ini adalah karunia yang harus disambut. Mengapa satu lintasan bisa terjadi yang tidak pernah kita pikirkan? Ada kalanya inilah ketetapan kehendak Allah. Apakah kita menerima hal-hal yang baik? Bila lintasan-lintasan batin itu atau pada hati dan fikirmu adalah madarat, buruk, dan segala yang tidak mengenakan, segala yang membahayakan, segala yang membawa pesimis, kecil hati, lemah, dikhawatirkan adalah bisikan syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mohonlah kepada Allah keselamatan. Maka Allah akan menghilangkan itu dan tidak menetap yang dapat merubah keadaan kehidupanmu. Maka para pemujahadah batin, tetapkanlah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepadanya, keberkahan pada hakikatnya adalah hak Allah yang memberikan berbagai keadaan, yaitu terubahnya dari suatu keadaan kehidupan kepada keadaan kehidupan yang lain, yaitu keadaan yang lebih baik dan terus membaik. Dan keberkahan adalah karunia Allah. Sedangkan Allah dapat memberikan asrar, rahasia-rahasianya pada hamba-hamba yang memang mencari pertolongan kepadanya. Maka ketika seorang hamba berharap kepada Allah, ada kalanya terjadi lintasan pada hati dari satu lintasan yang baik, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita gambarkan atau dihayalkan. Maka bila terjadi lintasan di hati yang baik, maka patutlah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga jangan lupa bahwa ada musuh yang tidak pernah dapat berdamai selama-lamanya, yaitu syaitan. Syaitan ini tidak akan pernah berdamai dengan kita selama-lamanya. Dan ada kalanya malaikat Allah pun dari ketetapan kehendak Allah dapat memberikan bisikan semacam lintasan batin kepada kita. Tentu ini bagi orang-orang yang memang menempuh dan mewaspadai ahwal batinnya, sehingga terjadilah syiratan pada hati yang tanpa kita ketahui ada kalanya adalah pada ketetapan Allah, dan ada kalanya pada ketetapan Allah yang disampaikan oleh malaikat yang dikatakan malaikat mulhim. Maka bila terjadi kebaikan-kebaikan, bersyukur itu adalah menetapkan yang baik. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah menetapkan segala yang baik. Walaupun dari kalimat kita seakan hanya bersyukur pada Allah, tetapi pada hakikatnya ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah menerima satu ketetapan yang baik dari Allah. Sedangkan bila wacana pandang i'tiqad batin kita buruk, batin kita
suram, gelap, kotor, dan sangat jarang sekali kita berzikir pada Allah. Sangat jarang sekali kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya, bahkan amaliyah yang buruk menjadikan ahwal batin kita itu gelap dan banyak mempunyai kondisi-kondisi yang memprihatinkan, yaitu kerak-kerak noda yang menjadikan gelapnya batin, dan hal ini tidak akan terjadi, yaitu tidak akan terjadi lintasan-lintasan. Dan adapun orang-orang yang bermujahadah dan menempuh wacana dari berbagai hikmah pada kehidupannya dan selalu mengembalikannya kepada Allah dan menetapkan dirinya untuk berjalan pada hak Allah dalam hak syariatnya, peribadatannya, maka berbagai amaliyah dijalankan dengan baik, Allah akan menjaganya dari lintasan-lintasan yang buruk yang dipengaruhi oleh setan. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat Allah dan menempuh segala hak syariat pada agama Allah, sesungguhnya Allah akan menjaganya bukan hanya segala persoalan pada hak zahir, tetapi juga segala keadaan pada ahwal batin. Sehingga ada kalanya Allah memberikan lintasan kepada hati kita dan bergetarlah jiwa kita dan makin menguatlah keyakinan itu, maka ucapan alhamdulillah pasti adalah kebaikan. Atau kadangkala malaikat yang diperintahkan Allah untuk membisikkan sesuatu yang baik, maka terima dan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah akan menjaga dari lintasan-lintasan buruk yang dipengaruhi oleh setan. Tetapi bila sebaliknya gaya hidup dan keadaan kehidupan kita menjauhi hak syariat agama, dan tentu saja hal ini menjadikan batin gelap, hati kotor, pikiran buruk, dan tidak adalah yang mempengaruhinya kecuali segala keburukan dari lintasan kemauan hawa nafsu dan dukungan daripada setan. Inilah, wahai para hamba Allah dan orang-orang yang dikehendakinya, perhatikanlah wacana daripada pandang hati kita, pikir kita, batin kita, dan kita mengambil hikmah daripada semua keadaan jahiliyah dan batiniyah. Maka dikatakan wacana hikmah pandang batin dari suara hati yang terarah kepada maslahat, manfaat, dan jauh daripada madarat
dan khianat. Sebab Allah yang Maha Tahu akan membimbing batin para hambanya kepada hal yang dikehendakinya dari semua kebaikan, dan Allah menjaga dari semua keburukan. Para hamba Allah, semoga Allah memberikan faham, karena hanya fahamlah yang sesungguhnya atas segala ilmu, amal, dan berbagai keadaan kehidupan, baik pada nuansa amaliyah jahir, khidmah jawarih, dan amaliyah batin. Ya, kita sebut mujahadah batin, itu bersungguh-sungguh menempuh lorong batin kepada Allah, jalan-jalannya yang dikehendakinya. Karena setiap orang, setiap hamba Allah mempunyai lorong batin yang berbeda-beda, yang Allah berikan futuh, ya, terbuka. Manakah yang menjadi sabab seorang hamba mendapatkan futuh pada asroriyah batiniyah? Demikianlah para hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepadanya. Semoga bermanfaat dunia akhirat, berkah untuk kita semua, agar berlipat-lipatlah segala rahmat kebaikan dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استغفر الله